Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita sekali lagi memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita berbincang masalah, judul kita adalah menyesal. Apa itu? Menyesal. Sering kita dengar di masyarakat orang bercakap dan mengatakan, menyesal aku. Dulu kalau ketika kecil saya buat ini, pasti akan lebih baik. Ada yang bercakap juga, menyesal. Dulu ketika masih sekolah, kalau aku gunakan manfaat belajar sungguh-sungguh, tidaklah aku jahil, tidaklah aku seperti sekarang ini. Ada juga yang menyesal. Dulu masa aku bujang, kalau aku gunakan kesempatan untuk berbakti kepada ayah ibu, belum sibuk dengan istri dan anak-anak, ketika itulah banyak kebaikan yang dapat aku lakukan. Apa boleh buat? Terlambat sudah. Ada juga yang menyesal, dulu kalau aku masih muda, aku akan buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Tapi sekarang sudah tua. Ada yang menyesal, kalau dululah masa aku kerja menyimpan duit sedikit-sedikit, maka ketika itu aku dapat menggunakan, ketika di hari tua ini apa yang aku inginkan, tidak dapat. Ada juga ketika sudah sakit, dia kata, ya Allah, menyesal saya. Kalau aku sehat dulu, aku boleh melangkahkan kaki ke masjid, aku boleh pergi haji, pergi umrah, tapi sekarang tak dapat. Selain saya sendiri akan susah dan menyusahkan orang lain yang membawa saya pergi. Begitulah, ada yang menyesal, kalau dulu masih punya uang, saya akan datang ke yayasan anak yatim, saya akan sodakoh, saya akan banyak menolong abang saya, kakak saya, saudara mara dan keluarga saya. Tapi sekarang sudah tak ada duit lagi. Begitulah, ada yang dulu punya suami, punya istri, sekarang sudah berpisah, bercerai, ataupun telah meninggal dunia pun ada yang menyesal. Kalaulah dulu masih ada suamiku, aku akan berbakti padanya, akan berbaik hati kepadanya, akan melakukan banyak kebaikan. Tapi sekarang sudah meninggal, kesempatan sudah habis ketika di dunia ini. Begitu juga istri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah penyesalan di dunia. Meskipun ya menyesal, tetapi pada hakikatnya adalah masih ada kesempatan sebelum kita meninggal dunia. Dalam dunia ini masih ada kesempatan, ya, baik kita untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terdahulu. Dan andai kata kita dalam situasi yang susah, situasi yang berat kehidupan ini, insya Allah masih banyak keluarga kita, saudara mara kita, orang lain yang menolong kita. Tetapi saya ingatkan untuk diri saya dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, nah, ini yang nyesal seperti tadi, tepat seperti yang dikatakan oleh peribahasa kita, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada guna. Tapi sekali lagi masih belum terlambat. Tetapi ada penyesalan yang betul-betul tidak dapat lagi untuk memperbaikinya, yaitu penyesalan ketika di akhirat nanti. Misalnya, kenapa dulu ketika di dunia saya mengabaikan sholat 5 waktu? Ada sahabat-sahabat yang lain, keluarga saya yang lain boleh melakukan, kenapa saya tak melakukan? Ketika bulan puasa masih juga ya menghindari untuk puasa Ramadan. Zakat apalagi tak pernah mau keluar zakat, pergi haji tak ada keinginan langsung, malah minta maaf, minum arak, ada yang berjudi dan berzina dan lain sebagainya. Jika ini yang dilakukan, maka tidak ada penyesalan di akhirat nanti yang boleh diulang kembali untuk hidup di dunia. Banyak sekali cerita-cerita, kisah-kisah dalam ayat Al-Quran yang mengisahkan mereka ingin pulang kembali ke dunia, tapi tidak ada. Sampai sekarang kita hidup, dan dulu sejak zaman Nabi Adam, insya Allah sampai hari kiamat, orang yang sudah meninggal dunia tidak dipulangkan kembali ke dunia. Ya,
Mereka akan hidup di alam lain, di alam lain, di alam lain, terus nanti akan sampailah ke alam akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyesalan di akhirat nanti dalam surah As-Sajdah ayat 12, juz ke-21 dinyatakan, yang terus saja saya artikan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka malu, ya, mereka segan, mereka tahu banyak dosa yang dilakukannya. Sambil mereka berkata dan merayu kepada Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebaikan-kebaikan, yaitu amal soleh. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin bahwa setiap perbuatan di dunia pasti akan kau hisab, pasti akan kau hitung. Siapa yang buat baik akan menerima keberuntungan dan keuntungan. Dan siapa yang buat maksiat, buat dosa, meskipun tidak diketahui oleh siapapun, tapi tak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menerima hukumannya. Itu bagi yang melakukan maksiat. Bagi orang-orang yang sudah beramal soleh, sudah berbuat baik pun masih menyesal. Loh, kenapa menyesal? Sebab mereka kata setelah mendapatkan keuntungan, kebaikan, manfaat dari kebaikannya, dia kata, ya Allah, kalau saya tahu beginilah keuntungannya, beginilah pahalanya, beginilah ganjarannya, saya akan melakukan lebih banyak lagi. Kenapa saya dulu sodakoh 5 ringgit kalau saya tahu begini 10 ringgit? Yang 10 ringgit kenapa saya 10 ringgit kalau tahu begini 50 ringgit? Begitulah seterusnya. Sebab ternyata yang diberikan oleh Allah berlebihan. Sebab Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Oleh karena itu saya ingatkan kepada diri saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai menyesal. Sekaranglah kalau mau menyesal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.